Beberapa hari belakangan ini, entah kenapa ya, timeline gue itu tiba-tiba dipenuhin sama berbagai hal dari negara beruang merah. Mulai dari mas-mas lintas udara, om-om kekar yang hobinya ngegulung penggorengan, sampai papa Putin yang lagi naik beruang dengan riang gembira. Ya udahlah, sekalian aja kalau gitu gue ngomongin lagi nih soal impresi di episode kali ini. Berbekal sekantong kuaci, gue bakal ngegandeng sobat baik gue yang kebetulan seorang gopnik lokal. Oh iya, sekali lagi nih gue ingetin sama lo, kalau yang namanya impresi itu nggak ada hubungannya sama politik dan sara. Ini cuma buat fun sama nambahin pengetahuan lu doang. Jadi siapin lagi kopi sama cemilannya, karena bakalan panjang episode ini. Selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok. Masih barengan sama gue, Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Oke, kalau misalkan di episode sebelumnya gue ngebahas gear impresi dari Israel Defense Force, sekarang gue kedatangan satu tamu lagi nih. Teman baik gue, kenalan dulu dong. Oke. Nih banyak yang belum kenal mas satu ini. Nama gue Rafael Martin, tinggal di Jakarta. Main airsoft tuh sebenarnya dari effectively tahun 2009. Dari 2009? Iya. Tapi mulai aktif ikut klub itu sekitar tahun 2012-2013. 2012 sampai 2013. Oke, lu penasaran soal impresinya Mas Rafael ini kayak apa? Karena kan ya seperti gue bilang, gue tidak suka sesuatu yang mainstream ya. Kalau misalkan kemarin Israel, sekarang kita Rusiaan. Penasaran Mas Rafael pengen gue telanjangin nanti kayak gimana? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Iya. Kita balik lagi ke acara Bacotan Om Wok ya. Iyalah, mau acara apa lagi? Oke, Mas Rafael, tadi kan udah sedikit kenalan ya sama orang yang lagi nonton YouTube channel ini. Bisa diceritain sedikit nggak? Lu kan tadi bilang main airsoft dari tahun 2009. Lu itu kapan sih pertama kali nih lu terbersit untuk kayak gue pengen bikin impresi deh? Kapan tuh kira-kira? Sebenarnya tuh kepikiran untuk mulai ngegear impresi tuh kira-kira tahun 2012. Pokoknya waktu itu emang lagi aktif main airsoft, baru masuk klub. Tuh gue mulai memutuskan, oh gue mau impresi nih. Waktu itu pilih temanya tuh kenapa Rusia gitu. Karena gue tuh suka sama yang bobo jahat gitu cuy. Bobo jahat. Jadi gue main kayak Modern Warfare itu kan musuhnya Rusia gitu kan, kayak keren banget nih. Gue kalau protagonis tuh nggak cocok buat gue. Nggak cocok. Kita lebih suka yang jahat. Iya, jahat cuy. Iya gitu lah. Terus lu kan memutuskan untuk jadi the bad guy lah ya, Iya. the Russian gitu. Iya, The Russian. Boleh dikasih tahu nggak? Mungkin ada penonton kita nih, dia pengen tahu. Gue pengen dong impresi Rusia. Tapi kan sebelum impresi itu kan ada banyak kendala ya. Sebelum bisa kita nyampe ke impresi gitu. Boleh kasih tahu nggak kira-kira kendala lu nih awal-awal lu melakukan impresi ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya nomor satu itu jelas ya bahasa sih. Jadi waktu nyari reference? Iya, nyari reference itu kan kadang kalau kita Google aja tuh suka nggak muncul semua gitu karena reference of course in Russian kan. Jadi lu harus belajar tulisannya, belajar bahasanya. Jadi tahu frase-frase yang dipakai tuh apa aja gitu. Oke. Jadi mulai lu dari situ Google Translate. awalnya pakai Google Translate, tapi lama-lama bisa juga gitu. Cuma tulisan-tulisan lu ngerti gitu. Tahu lah kalau ini beli, ini iya, batal. terus ini sizing apa, terus ini helmet tuh bahasanya apa gitu-gitu lah. Itu baru kendala pertama ya. Iya. Baru lu nyari reference, habis itu lu harus nyari tempat jual. Iya. Habis itu baru lu beli tuh bagian bayar tuh susah. Itu sebenarnya bayar itu sebenarnya nomor 2. Nomor 2. Yang lebih susahnya lagi tuh nyarinya sebenarnya. Nyarinya. Kadang punya duit kalau barangnya nggak ada percuma. Beda sama Amrik ya. Iya, kalau Amrik mah ya tinggal apa sih Emerson. Wah, ketemu Emerson. Lu gitu. mau yang ori, mau yang KW, ada semua. baru second siapin duit aja. Iya, ya. Try Precision tinggal ini ada banyak gitu. Ada banyak. Kalau itu susah sebenarnya nyarinya gitu.
Ada nggak kira-kira satu orang nih yang inspire lo gitu buat oke, gue mau Rusiaan cuy. Ini airsoft Indonesia apa airsoft luar? Oke, kita ngomongin dari lokal dulu deh. Lokal ya. Dulu ketemu sosok Rusia sebenarnya yang lebih sepuh nih di bursa airsoft.com itu Om Dex namanya. Tuh yang Ya. Gua juga dulu sempat keren sih orang itu. Konsul sama doi lah ya. Konsul nanya-nanya. Panas nggak? Waduh, pusing. Bro, di roast. Oke, tuh dengerin tuh Di buat roast. yang baru main impresi, kalau dapat kritikan dikit jangan langsung ngedown gantung diri, jangan. Nanya-nanya dikasih harga, jebret segini, kuat nggak lu gitu. Langsung ditembak. Anda miskin. Iya, bisa beli gitu. Siapa yang nggak mundur kayak gitu? Cuma yang namanya udah demen ya. Sudah. Kita bela-belain lah. Cinta lah Iya, gitu ya. Men, gue mau total lah gitu. Let's go gitu. Let's do it. Let's go big or go home, man gitu. Go big or fucking go home. Oke. Terus kalau misalkan dari luar, siapa yang menginspire lu gitu, untuk jadi Gopnik? Gopnik itu sebenarnya yang dari YouTuber namanya Oxide. Itu juga dia banyak impresi-impresi Rusia. Dia sempat bikin guide gear juga gitu, dan ya itu udah oke banget lah itu. Banyak meme-nya juga itu Oxide, makanya lucu lah, pokoknya mantap itu Oxide. Cek YouTube-nya, tapi like sama subscribe dulu YouTube gua. Oke, terus ngomongin soal gear Rusia nih ya, gua beneran kan kenal juga sama orang yang lu tanya-tanya tuh, sama konco-konconya lah, lumayan lah ya gitu. Ya teman-temannya juga jadi inspirasi buat gue juga lah pokoknya. Gue pernah nyobain lah sedikit gitu bagian gear-gear Rusia ini. Cuman mungkin beda-beda versi nih yang gue cobain tuh era 2000-an 2008, 2004 mungkin ya. Itu sucks banget cuy. Iya. To be honest itu sucks banget cuy. I admit kalau gear yang tua-tua itu memang dia kan masih poorly engineered dan itu kayak murahan banget. Perselungsuran dari Soviet era itu juga masih surplus pokoknya parah banget lah gitu. Kayaknya nggak worth it banget buat dibeli gitu. Tapi kalau emang suka ya udahlah gitu, beli juga gitu. Itu kalau dibandingin sama barang-barang US itu kayak what the fuck man gitu kan. Itu untuk cowok lemah. Iya, oh man gitu. Kayak ini kayak barang Cina lebih bagus gitu buatannya gitu. Sama ini ya, kalau kita ngomongin Weasu itu apa yang diganggu saya syuting. Oke, balik lagi. Kalau kita ngomongin soal iklim juga ya, Gir. Maksudnya kan Rusia ini kan barang-barangnya dibuat untuk iklim mereka dingin. Di Indonesia tuh gimana cuy? Gue to be honest, buat gue pribadi, kalau lu skirmish atau lu milsim apalagi gitu ya, lu pakai impresi Rusia, terus lu main di Indonesia, oh thumbs up cuy. Kenapa? Karena sangat tidak nyaman. Yes, I admit. Kalau buat acara-acara sukir atau milsim gitu ya, gue juga cukup selektif untuk milih gear sih. Gue juga, to be honest, gue nggak akan pakai kayak gini juga karena ini sampai kayak bunuh diri cuy. Gua terakhir kita ketemu waktu PMJ Cup sama Milsim DFU 4. Iya, itu oh man, itu lu pakai helm tukang las. Iya. Itu leher gue mau patah cuy. Biasanya dipakai cuma 3 jam, gue pakai all day. Itu kayak gue mau copot pala gue. Itu tentara aslinya aja direkomendasi 3 jam. Iya, cuma 3 jam karena itu saking beratnya kan titanium helmet ya. Lu pakai all day. Itu all day gitu. Jadi game kedua itu gue udah mulai lepas helm, fuck this shit man gitu. Ya kalau lu mati paling enggak mati dengan gaya ya. Kayak itu quotes boleh gue colong dari orang yang ada di samping situ nih, nanti ada fotonya, gue kasih lihat siapa orangnya. Shout out buat dia juga. Terus ngomongin soal impresi lagi nih, kita balik lagi. Impresi Rusia lu itu sebenarnya lu fokus ke satu divisi atau ada beberapa divisi yang lu impresi? Sebenarnya kalau impresi Rusia gue ada beberapa ya. Cuma yang gue pakai sekarang ini VDV namanya. VDV, Voduzhno Desantye Voiska. Apalah itu, tapi lu nanti gue kasih lihat deh. Ada lagunya Iya, itu lagu-lagunya. Ikonik banget tuh. Keren, nanti lihat sendiri. VDV namanya. Terus? Jadi VDV itu sebenarnya satuan terjun payung airborne lah ya, airborne. Tapi selain airborne dia juga ada mechanized infantry. Dia ini sebenarnya multitasking juga sih kerjanya. Kelasnya elite regiment lah ya. Iya, kayak Marines gitu. Cuma dia
VDV gitu. Jadi berarti kalau lu jadi VDV di sana tuh kayak di atas lainnya lah gitu. Mungkin kalau udah ngikutin yang impresi bagian gue nih kan gue Jerman mungkin sekelas kayak Fallschirm. Iya, true. Fallschirmjäger ya. Fallschirmjäger, benar. Ya penasaran pengen gearnya juga tuh ya. Fallschirmjäger. 11-12 lah itu udah sama-sama eksklusif, terus gearnya beda-beda juga gitu. Terus ada berapa era yang lu ikutin dari si VDV? VDV ini gue sekarang ini ada tiga. Jadi yang pertama the earliest one itu ada dari first Chechen War. Itu pakainya VSR Camo, terus pakai bootsnya yang kayak jack boots setinggi lutut itu. Helmnya juga helm steel. Pokoknya ya masih sampah lah gitu. Kalau sekarang ini gue yang era Ratnik ini dari tahun 2016 ke atas. 2016 ke atas. 2016. Jadi dan itu pada tahun 2016 pun belum widely issued. Dan sekarang juga kayaknya belum widely issued juga gitu karena masih banyak tentara Rusia yang pakai barang sampah juga gitu sebenarnya. Mirip-mirip sama IDZ programnya Jerman kayaknya. Jadi Ratnik Future Soldier ini kayak belum semuanya pakai gitu. Belum semuanya. Oke, penasaran kan si Mas Rafael ini dari tadi kita ngebacot aja. Lu pengen ngelihat lebih detail soal gearnya? Pengen ngelihat dia gue telanjangin gimana? Stay tune terus di Bacotan Ombo. Sekarang adalah saatnya yang ditunggu-tunggu, menelanjangi mas-mas samping sini. No homo bro. Itu sabunnya umpetin dulu lah. Salah server pak. Bukan Pornhub. Oke, Mas Fael. Yes. Kalau kita ngomongin impresi ini VDV 2016 nih dilihat udah cukup modern ya, udah ada mulai-mulainya gitu kan. Oke, kita ngebahas impresi ini. Pertama mulai dari rifle dulu nih. Rifle. Bisa ini, tolong dijelaskan Mas Rafael. Ini lumayan spesial lah karena ini juga rifle model baru ya untuk Angkatan Bersenjata Rusia. Ini namanya AK-12. Yang bedain dia sama AK-74 yang sebelumnya yang versi lebih tuanya itu dia udah ada telescopic stock. Oke. Teleskopik, terus ini atasnya udah integrated rail, jadi nggak pakai side mount lagi. Ini Picatinny standar ya? Iya standar, ini bawaan dari sananya. Terus, jadi pakai optik barat pun masih masuk. Masih gitu? Masuk, jadi nggak perlu pakai yang dovetail aneh-aneh itulah. Terus barrel free floating, kalau untuk versi real steel-nya jelas kalau free floating itu lebih akurat ketimbang kalau barrelnya tuh masih ditahan pakai handguard lah ya. Jadi di free floating of course juga dari segi assembly handguard, terus barrel juga gas block ini udah beda semua dari AK-74M. Sama itu tuh kalau kita lihat muzzle brake-nya ini sekilas mirip muzzle brake AK-74 tapi ada duri-durinya, duri buat nyucuk-nyucuk lah. Jadi kalau nggak mau ngakuin tak coblos kowe. Ngaku. Oke, Mas Rafael, terus ada satu nih yang menarik di AK-12 ini. Gue lihat magazinnya ini udah udah agak-agak makul gitu lah. Ini magazine khusus AK-12 sebenarnya ini versi update-nya lah ya untuk AK ini. Tapi kompatibel nggak sih sama magazine? Kompatibel. Jadi kalau punya AK-12 terus mau dipasang sama magazine AK-74 nih, gue contohin sekarang. Oh ada, sudah bisa. Ini dia nih. Ini magazine AK-74 ya, ini mid cap, merek LCT juga. Oke. Ini kita masukin. Nggak masalah. No wobble.
Oh iya, sebelumnya nih, gue akan masuk ke bahasan airsoft versionnya ya. Wah iya, itu tuh yang sangat Airsoftnya nih, ditunggu-tunggu. tadi kan gue ngomong real steel apaan sih gitu kan, kita kan nggak mainan gitu ya. Tidak mampu untuk kesana. Iya, ini Miskin. kita airsoft nih. Nah, ini buatan LCT. LCT AK-12 ini full steel, pokoknya yang besi-besi ini steel lah gitu. Nggak ada besi-besi babet. Besi-besi Terus, murah itu, iya. raket jelata. Terus ya biasalah usual version 3 gearbox. Selektornya udah bisa di-actuate pakai telunjuk. Terus pop up standar ya, ini ibaratnya kayak modernized AK-74 aja sih sebenarnya gitu. Even receivernya pun beda-beda tipis gitu. Oke, terus ngomongin soal airsoft replikanya nih ya. Yes. Selain ini kan LCT kan, Iya. yang harganya sama kayak beli motor baru. Iya. Ya duit. Ada nggak sih pabrikan lain nih yang bikin AK-12? AK-12 saat ini ya buatan Arcturus namanya, selain LCT. Cuma dari segi harga juga sama-sama aja sih sebenarnya sih. Beti-beti ya? Beti-beti lah, cuma dia bedanya untuk barrel dia aluminium, jadi lebih ringan dan lebih enak dipakai lah kalau kata orang-orang. Gue belum pernah coba sih. Tapi kalau lihat dari durability kayaknya yang udah pasti-pasti aja lah ya. Iya, ini LCT udah ya you cannot apa apa sih? Apa? Oh. Ya Pokoknya- duit tahu barang lah. Iya. Oke, ini kan untuk standar infanteri ya Mas Rafael. Yes, betul. Kalau gue lihat ini kan udah ada rel nih untuk optik. Kalau Rusia sendiri tuh sekarang modernnya ada optiknya nggak? Sebenarnya ada namanya Valdai PK120 namanya. Berarti ada gambarnya sini Iya, lah. iya. Itu kenapa gue belum pasang di sini karena itu mahal banget cuy dan belum ada replikanya sebenarnya. Jual ginjal. Iya. Jadi not worth the buy lah kalau 20 juta itu kan no. Itu kalau open BO berapa kali? Ya. Oke, selain AK-12 ini Mas Fael nih, kalau misalkan lu mau impresi VDV, di Ratnik nih ya. yang era lu sekarang nih, selain AK-12, ada apa lagi sih arsenalnya yang mungkin bisa jadi substitusi lah? Kalau misalkan, kayaknya gua AK-12, gua kurang serk nih, Iya, atau duit nggak gua- suka nih modelnya nih aneh nih gitu. Kok aneh gitu. Modelnya nggak kayak AK klasik gitu. Sebenarnya kalau untuk Ratnik sendiri, mereka tuh belum semuanya pakai AK ini. Jadi untuk AK-74M, Aspal itu juga bisa jadi pilihan. Oh masih ada lah ya. Jadi untuk blaster yang sebelumnya yang era-era sebelumnya juga masih bisa masuk. SVD, RPK bisa. Kalau punya duit kelebihan juga PKM, PKP bisa. Tuh, catat. Iya, pokoknya yang suka otot-otot gede bawa mesin gun, nah itu PKM, PKP bisa banget. Kalau suka mas-mas Rusia berbadan kekar, Nah, bawa itu aja nih. yoi. Oke, ini udah nih. Kita ngomongin rifle sekarang. Mari kita telanjangin Mas Rafael. Ini taruh ini dulu nih. Iya. Mari sekarang saatnya Anda Telanjangin nih gua nih. telanjangin. Oke, Mas Rafael, kita mulai dulu dari atas dong, dari Kepala. udah sih. Ya, ini Topi. Gua di sini pakai field cap aja sih sebenarnya biar enggak kelihatan Satu ton lah ya. ton lah ya. Gue pakai Oke. field cap ini sebenarnya umum lah dipakai buat kalau lagi off duty atau lagi jalan-jalan di base lah, gue nggak tahu lah pokoknya itu dipakai. Ini modelnya juga agak unik ya, dia ada flapnya buat mesin dingin kali. Mirip-mirip Ushanka ya. Iya, jadi dia bisa diturunin. Ini ada foamnya juga, jadi ini adem. Lumayan cukup menghangatkan. Iya, ini kalau ini kayak topi-topi Jepang juga nih. Yoi. Cari neneng-neneng. Oke, ini satu hal nih yang gue perhatiin menarik ya dari topi ini. Kalau misalnya kita lihat di sini logonya sekarang nih Oh ya, logo ya. di topi ini, bisa dikasih lihat Mas Fail. Sudah tidak ada logo terlarang Tidak lagi. ada. Jadi tidak akan digerebek. Jadi mau aman keluar impresi Rusia aja, jangan Soviet. Anda cari mati. Oke, ini udah kita ngomongin field cap-nya ya. Field cap. Sekarang selain field cap, itu ada apa lagi sih headgear-nya kalau misalkan let's Headgear? say combat situation gitu. Combat situation, nah ini yang standar isunya nih, sorry. Mulai dari apa dulu nih? Dari helm dulu kali ya nih. Helm. Oh, bukan. Helm. Oke, helm. Ini namanya helm 6B47. Ini versi terbarunya juga untuk Russian Armed Force ya. Jadi
yang dulunya sebelumnya namanya 6B7M. Nah ini udah 6B47, lebih ringan, rating level 3A. Jadi untuk pistol round nggak masalah. Lalu ini untuk liner juga masih sama lah ya untuk versi-versi sebelumnya gitu. Lalu kita move on ke ini goggles 6B50. Ini sekilas tuh mirip SWDG ya. SWD. Jadi yang mirip yang US. Jadi ini juga versi terbaru. Sebelumnya bentuknya kayak goggle ESS gitu, 6B34. Ini 6B50 namanya. Oke, ini nggak ada kayak kalau bisa kita lihat di barat ya biasanya NATO tuh sekarang kan lazim banget tuh di helm ada NVG mount. Iya. Rusia tuh nggak pakai gitu. Oh ada. Ada. Ada, jangan salah. Bro. Jangan sedih. Jangan salah. Ini ada. Ini bisa dibuka helm covernya ya. Nah ini NVG. Oke. Jadi kalau lagi nggak dipakai ini kita bisa lipat. Ini NVG mount. Cukup crafty Dan ya. ini kompatibel dengan gue pernah coba pakai Rhino sih. Rhino bisa. Berarti buat GoPro-GoProan Bisa juga. bisa. Oke. Dari helm yang ini kalau dilihat tapi bentuknya sekilas mirip MiG 2000 ya. Iya, dia modelnya mirip-mirip. Jadi dia low cut juga. Tapi nggak kayak bulet-bulet nggak kayak helm jamur. Rusia zaman dulu. Ini udah lebih modern lah bentuknya gitu. Oke, terus kita beralih ke sini nih. Oke. Ini namanya GSSH 01 headset. Ini sebenarnya cuma active earmuff aja sih. Ini bukan buat radio. Jadi ini bentuknya anehnya kayak shower cap ya. Ini sebenarnya fungsinya biar dipakai di liner helm apa aja tuh masuk sebenarnya. Oke, jadi ini kayak ya buat earmuff aja, bukan kayak Comtap gitu ya. Bukan, nggak ada mic-nya. Cuma sebenarnya ada versi yang ada comms-nya, namanya GSSH 0101. Jadi ya ini lebih yang standarnya lah, yang lebih umum dipakai. Kalau yang Radioman dia akan ada mic-nya gitu. Oke, dari kepala udah, kita lanjut ke badan. Buka baju. Buka yang mana? Enggak, ini dulu. Ini paling luar. Aku buka lah ya. Buka ya. Gue gerah juga soalnya dulu. Mati dia. Oke. Ini chest rig namanya 6SH117. Dia tadi gue ngomongin itu kayak helm, terus headset, namanya tuh aneh-aneh ya. 6SH. Pokoknya tuh kalau equipment Rusia itu dia ada kodenya sendiri. Pakai nomor ya. Iya, jadi dia nggak kayak gear British lah, misalnya Osprey atau misalnya gear Jerman mungkin ada nama-namanya. Lindenhof gitu. Iya, kalau Rusia tuh semua kode. Jadi ini kesulitan juga, salah satu tantangan buat yang mau impresi Rusia tuh mereka harus hafal nih bahasa kode cuy. Iya, kode-kode. Tapi ini lucu juga ya, maksudnya kalau dilihat ini kan body armor-nya kan, yang nanti ada platnya seharusnya. Iya, ada plat ya. Ini kan mole ya, tapi dia tetap pakainya tandem gini cuy, kayak awal-awal Iraq War gitu. Iya, jadi emang mereka ngikutin US juga sih. Jadi mereka ada body armor dengan mole, cuma mereka pakai FLC lagi ibaratnya, chest rig gitu. Cuma load bearing ininya ya. Load bearing face-nya, cuma untuk penggunaan mereka lebih banyak kayak gini. Jadi di tandem. Bisa dikasih tahu nggak? Dikit aja gitu kira-kira ini tempat apa? Ini kita punya mag pouch, ini utility pouch. Ini ada grenade pouch di sini. Ini ada granatnya nih, kamu lihat. Granat. Ini RGD 5. Terus di sini ada sama ya, kan versi kanannya juga ada utility pouch, mag pouch. Nah, ini flare. Ini flare ya buat manggil helikopter. Supporter bola. Iya. Oke. Lanjut ke sini. Oke. Body armor ini namanya 6B. Lagi-lagi 6B lagi nih. Kayak kelas ya. Iya. Ini 6B45. Oke. Versi terbaru dari yang sebelumnya widely issued itu 6B23 ya. Yang ngebedain dia tuh dia udah mole, terus udah in AMR juga kamonya gitu. Dan ini plate-nya sudah komposit level 4. Itu kayak sapi plate gitu? Iya, bentuknya sapi plate cuma lebih lebar, namanya granite plate. Ya itulah. Iya, beda lah. Pokoknya kalau Rusia tuh semuanya beda aja, nggak mau ngikutin sapi-sapi yang Rusia
Amerika itulah. Tapi tetap kalau lo main airsoft isi busa aja. Iya, bisa. Jangan bawa plate mati entar. Oke, buka dong. Buka. Sawer nih. Sawer dulu kali ya, Rafael nih. Sawer gocengan aja. Laris. Kalau 5.000 boleh selipin di mana? Panas, Bro. Oke. Sekarang kita ngebahas soal BDU-nya sendiri. Uniform ya. Cuttingannya tuh seperti apa sih kalau yang sekarang tuh? Sebenarnya kalau untuk Ratnik dia cuttingnya ada banyak ya. Jadi sebenarnya Ratnik itu dia sepaket, ada yang level 1 sampai level 8. Nah, ini yang gue pakai level 5. Oke. Jadi ini bedanya? windstopper. Ya, jadi untuk udara dingin, untuk pokoknya yang lebih harsh condition. Ini juga dia ada hoodie-nya. Ada hoodie, ada ventilasi buat ketek. Nah, biar adem gitu. Oke, jadi bisa dibilang levelnya itu makin tinggi levelnya makin nahan angin. Makin dingin. Jadi untuk di bawah 50 Celcius, minus 50 itu ada lagi bajunya, lebih tebal lagi. Makin ini ya, makin Iya, sauna iya. ya. Tapi ada satu nih yang nggak berubah dari Rusia zaman dulu. Apa tuh? Bukan. Oh, Ya. ini. Sebenarnya kalau impresi VDV itu nggak sah kalau lu nggak pakai ini. Ingat, ini bukan kaosnya Kang Sate langganan lu. Iya. Bukan, beda ya. Apa namanya? Ini namanya Telnyaska. Telnyaska. Ya itulah pokoknya. Jadi ini daleman VDV, iconic VDV, bentuknya ya ini kayak singlet, ada juga yang lengan panjang. Ini untuk sebagai icon. Kalau mereka tuh VDV, ada juga untuk Spetsnaz, dia bentuknya warnanya putih merah. Itu lebih mirip lagi. Iya. Kalau ini gue putih biru, jadi lebih ikonik lah gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya. Iya. Impresi yang VDV tahun 2016. 2016. Buat lo yang penasaran, pengen tahu lebih banyak soal apa sih detail-detail kecilnya lagi soal VDV tahun 2016 ke atas, bisa langsung hubungin Mas Rafael aja. Mau japri Mas Radi FB, IG, bisa ya? Bisa. Oke deh, sekian episode Bacotan Omok hari ini. Tungguin Bacotan Omok episode berikutnya, dan terima kasih banget loh buat yang udah like, subscribe, komen, apalagi sampai nge-share. Jadi stay tune terus di channel Bacotan Omok, masih barengan sama gue Emir Cesario, dan sepertinya kita harus pamit di sini. Oke, Emir Cesario undur diri, Rafael. Sampai jumpa.